Kita lanjut guys. Suara Xiao Qingyun bergema di reruntuhan yang tenang ini untuk waktu yang lama setelah sosoknya benar-benar menghilang, meninggalkan pelet asal jatuh, yang berputar di sekitar Mu Chen dan Nine Nether, membuktikan keberadaan sebelumnya. Murid kepala dari Master Aula keempat Istana Surga Kuno ini telah benar-benar menghilang dari dunia tanpa jejak yang tertinggal. Melihat tempat Xiao Qingyun menghilang, Mu Chen merasa sedikit kasihan. Dilihat dari informasi yang dibocorkan oleh yang terakhir, Mu Chen bisa mengetahui betapa kolosalnya Istana Surga Kuno di zaman primordial. The Seven Hall Master mungkin adalah pembangkit tenaga listrik realem sovereign bumi, dan Palace Master pastilah pembangkit tenaga listrik sovereign surgawi yang asli. Namun, pada akhirnya kekuatan yang sangat kuat itu telah jatuh, jadi orang bisa tahu betapa menakutkannya iblis itu. Itu adalah perang yang mempengaruhi seluruh planet dan seseorang dengan kekuatan Mu Chen tidak dapat membayangkannya. Berdiri di sampingnya, Nine Nether tersenyum ketika dia melihat suasana menjadi sedikit serius. Tidak perlu terlalu memikirkannya. Tidak peduli seberapa kuat iblis itu, dunia 1000 besar kita masih berdiri sampai sekarang. Pembangkit tenaga listrik puncak kami telah waspada terhadap mereka. Petik 2. Mu Chen mengangguk setuju. Itu adalah ketakutan yang tidak berdasar baginya untuk memikirkan hal itu dengan kekuatannya saat ini. Ayo pergi, tidak ada lagi aura asal jatuh di reruntuhan kelas 3 ini. Nine Nether melambaikan tangannya dan menyimpan semua pelet asal jatuh dengan senyum bahagia di wajahnya. Secara keseluruhan, kami mendapatkan lebih dari 300 pelet asal jatuh, panen yang jauh melebihi reruntuhan kelas 3 biasa. Mu Chen mengangguk. Secara umum, jumlah pelet asal jatuh yang dapat diekstraksi dari reruntuhan kelas 3 seharusnya sekitar 100. Tapi mereka cukup beruntung dan bertemu dengan Xiao Qingyun, yang tubuhnya terinfeksi aura jahat. Meskipun dia berada di alam penguasa kelas 9 ketika dia masih hidup, kekuatannya telah berkurang seiring berjalannya waktu. Tetapi aura asal jatuh di tubuhnya lebih terpelihara dengan sempurna dibandingkan dengan para ahli lain di kehancuran ini. Secara alami, pelet asal jatuh itu tidak terlalu mengejutkan, dibandingkan dengan kompas spiritual. Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit saat dia melemparkan kompas hitam. Selama mereka memiliki kompas ini, mereka akan memiliki keuntungan dalam mencari reruntuhan dan mengekstrak pelet asal jatuh. Ini pada dasarnya sebanding dengan artefak surgawi. Ayo pergi. Mereka berdua melihat sekeliling pada reruntuhan yang benar-benar hancur ini dan tidak lagi tinggal di sini. Mereka terbang dan berubah menjadi 2 sambaran petir saat mereka keluar dari lahan basah ini. Di luar lahan basah, pasukan 9 Nether seperti gelombang pasang hitam saat mereka menyebar dan memperhatikan sekeliling mereka dengan hati-hati, dengan kuat mengepalkan tombak di tangan mereka dengan tubuh tegang seperti citah. Bahkan ada siluet pasukan 9 Nether di pegunungan yang jauh. Jelas, mereka memantau wilayah ini untuk mencegah situasi tak terduga yang dapat mengganggu Mu Chen dan Nine Nether. 2 garis cahaya terbang keluar dari lahan basah dan muncul di atas pasukan 9 Nether. Kegembiraan merona di wajah pasukan 9 Nether dan mereka segera membungkuk memberi hormat. Apakah ada kekuatan lain yang mendekat? Mu Chen memandang Qiu San. Yang terakhir pada awalnya adalah ahli terkemuka di pasukan 9 Nether, dan sumber daya dari Istana 9 Nether pada tahun lalu dengan cepat mempromosikan kekuatannya. Dia saat ini adalah penguasa kelas 2, dipromosikan menjadi kapten di pasukan 9 Nether, bersama dengan 3 prajurit terkemuka lainnya untuk melatih pasukan 9 Nether. Qiu San, yang sosoknya seperti menara, segera menangkupkan tinjunya, melaporkan kembali ke komandan. Sebelumnya, ada beberapa kekuatan yang mencoba mendekat tetapi diusir oleh kami. Mu Chen mengangguk puas, meskipun dia dan 9 Nether tidak hadir. Pasukan 9 Nether jauh lebih kuat daripada saat dia baru saja bergabung dengan Istana 9 Nether. Oleh karena itu, pasukan biasa tidak akan berani memprovokasi mereka. Tuan Istana, Komandan, kemana kita akan pergi selanjutnya? Qiu San memandang Mu Chen dan Nine Nether dengan niat bertarung memenuhi matanya. Selama setahun terakhir, sumber daya yang diberikan kepada mereka oleh Istana 9 Nether telah sangat meningkatkan kekuatan mereka. Dia juga tahu logika di balik fase, mengasuh tentara selama 1000 hari dan hanya berjuang untuk 1 hari. Saat ini, perang berburu adalah saat bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka.
Mereka akan membiarkan Mu Chen dan Nine Nether tahu bahwa sejumlah besar sumber daya yang dihabiskan untuk mereka tidak sia-sia. Mu Chen tersenyum sebagai tanggapan, tempat ini adalah batas dari peta yang diberikan Mandala kepada mereka. Jika mereka pergi sesuai dengan rencana mereka sebelumnya, mereka akan seperti lalat yang berkeliaran secara acak dan melihat apakah mereka dapat menemukan reruntuhan lain karena keberuntungan. Tapi, untungnya, rencana mereka berubah sekarang. Sudah waktunya untuk menguji hal ini. Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit saat dia mengambil kompas spiritual hitam, sebelum menyuntikkan energi spiritualnya ke dalamnya. Seketika, rune kompleks muncul di permukaan kompas spiritual, sebelum mekar dengan cahaya. Tampaknya itu adalah layar energi spiritual yang sangat indah dengan garis-garis yang menguraikan medan yang terus menyebar. Mu Chen dan Nine Nether dengan gugup melihat peta. Item ini ditinggalkan dengan Xiao Qingyun selama puluhan ribu tahun, jadi mereka tidak tahu apakah itu masih berfungsi. Jika itu rusak, maka kegembiraan mereka akan sia-sia. Ketika Qiyusan dan yang lainnya melihat tindakan keduanya, mereka bingung saat mereka saling bertukar pandang. Seiring berjalannya waktu secara bertahap, cincin cahaya pada kompas masih terus menyebar. Tidak ada kejadian luar biasa yang membuat wajah Mu Chen dan Nine Nether terlihat sedikit buruk. Namun, tepat ketika mereka akan kecewa, kompas hitam bergetar dan titik merah tiba-tiba muncul di layar yang masih terus berkedip. Ada sesuatu. Mata Mu Chen tiba-tiba menyala. Tepat ketika suara Mu Chen terdengar, cahaya lain muncul lebih jauh dari titik merah. Selanjutnya, kerapatan cahaya bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Ini semua terjadi hanya dalam waktu singkat. Jika kecepatan eksplorasi seperti itu diketahui oleh pasukan lain, mata mereka mungkin akan memerah. Dengan eksplorasi Divine Artifact seperti itu, tugas mengekstrak pelet asal jatuh semudah merentangkan tangan untuk meraihnya. Ayo pergi. Mu Chen dan Nine Nether sama-sama memiliki wajah yang dipenuhi kejutan yang menyenangkan. Mereka tidak ragu sedikit pun saat mereka memimpin seluruh pasukan 9 Nether keluar dari lahan basah ini, menuju lokasi yang ditandai di kompas spiritual. Sepanjang jalan, pasukan lain telah mundur dengan hati-hati ketika mereka melihat formasi pasukan 9 Nether. Jelas, mereka diintimidasi oleh niat bertarung yang sangat kuat yang dipancarkan oleh pasukan 9 Nether. Bahkan pasukan yang cukup kuat itu tidak ingin bertarung langsung dengan pasukan 9 Nether dan memilih untuk mundur. Meskipun pasukan 9 Nether tidak perlu ditakuti, domain Great Havenlaw yang berdiri di belakangnya adalah kekuatan puncak yang asli. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi pasukan itu untuk tidak merasa takut. Karena berbagai alasan, perjalanan mereka tanpa diduga mulus. Meskipun akan ada beberapa penghalang sesekali, itu tidak menimbulkan terlalu banyak bahaya bagi mereka. Oleh karena itu, mereka telah mencapai reruntuhan pertama yang ditandai pada kompas spiritual 2 jam kemudian. Namun, mereka sedikit kecewa, karena reruntuhan ini tidak sekuat reruntuhan yang mereka temukan sebelumnya. Itu bahkan tidak bisa diklasifikasikan sebagai reruntuhan kelas 3. Meski sedikit kecewa, daging nyamuk tetaplah daging. Itu lebih baik daripada mereka dengan susah payah mencari reruntuhan dan bahkan tidak bisa menemukannya. Dengan pemikiran seperti itu, kelompok Mu Chen menyapu reruntuhan dan mengekstrak pelet asal jatuh di reruntuhan ini, yang berjumlah lebih dari 50 pelet asal jatuh. Setelah menyerbu reruntuhan ini, mereka tidak berhenti dan terus menuju ke arah titik merah kedua, tapi kehancuran itu tidak membuat Mu Chen kecewa, karena aura asal jatuh telah mencapai tingkat reruntuhan kelas 3. Tetapi dalam upaya untuk merebut reruntuhan kelas 3 ini, Mu Chen akhirnya menemui halangan. Itu adalah kekuatan yang disebut Iron Blood War Sect. Mereka dapat dianggap sebagai kekuatan berkualitas tinggi dan seluruh sekte sangat menyukai pertempuran. Karena itu, mereka paling menyukai ekspedisi, dan bahkan banyak pasukan di wilayah utara takut akan keberadaan mereka. Oleh karena itu, ketika kelompok Mu Chen bertemu dengan Iron Blood War Sect, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menghindari pertempuran. Tetapi ketika Mu Chen telah menyempurnakan roh kehendak pertempuran dan bersiap untuk bertempur, komandan pasukan darah besi telah langsung memerintahkan untuk bubar dan mundur. Saat komandan mundur, kutukannya bahkan bergema dari jauh. Persetan, menyempurnakan semangat pertempuran akan. Ketika Mu Chen mendengar kutukan itu dari jauh dan melihat pasukan darah besi yang mundur,
Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Itu persis seperti yang dia harapkan, menghindari konfrontasi langsung dengan Iron Blood Warsek. Tapi dari penampilan Iron Blood Warsek, mereka tampaknya tidak seperti yang dijelaskan menurut rumor, menyukai pertempuran sampai gila. Oleh karena itu, mereka masih dengan bijaksana mundur setelah mengetahui bahwa mereka harus membayar harga yang mahal jika mereka bertarung. Dengan mundurnya Sekte Iron Blood, kehancuran ini telah jatuh ke tangan mereka. Reruntuhan kelas 3 ini telah memberi mereka 200 pelet asal jatuh. Secara keseluruhan, mereka sudah memiliki sekitar 600 pelet asal jatuh. Keberhasilan seperti itu pasti bisa dianggap luar biasa, menurut Nine Nether. Lagi pula, sangat jarang bisa menemukan reruntuhan kelas 3 dalam waktu sesingkat itu, apalagi jika kekuatan lain juga merasuki sarana yang bisa membaca aura asal jatuh. Setelah mengosongkan reruntuhan ini, Mu Chen dan Nine Nether membiarkan pasukan 9 Nether beristirahat sebentar saat mereka berdua mengeluarkan kompas spiritual dan terus mencari. Tapi ketika mereka berniat untuk mencari lokasi reruntuhan lainnya, ekspresi Nine Nether dan Mu Chen tiba-tiba berubah saat cermin perunggu muncul di tangan mereka dengan genggaman. Itu adalah tanda yang diberikan Mandala kepada 10 raja sebelum perang berburu dimulai. Pada saat ini, ada cahaya berwarna darah yang segera berkedip di cermin perunggu. Itu adalah sinyal penyelamatan. Melihat cahaya berwarna darah di cermin perunggu, wajah Mu Chen dan Nine Nether berubah sangat serius. Sebenarnya ada kekuatan raja dari domain Great Heaven Law mereka dalam bahaya dan harus menggunakan sinyal penyelamatan. Perang berburu memang sangat berbahaya, apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Nine Nether berubah serius saat dia melihat Mu Chen, yang memiliki ekspresi sedikit buruk. Jelas, mereka kehilangan ketenangan karena sinyal penyelamatan yang tiba-tiba. Ada total 9 pasukan di antara para raja, dan mereka dapat dianggap sebagai tulang punggung domain Great Heaven Law. Jika salah satu dari mereka dimusnahkan, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi kekuatan Great Heaven Law Domain secara umum. Dan perang berburu sangat brutal, jadi jika mereka ingin bertahan hidup, mereka pasti harus menyelamatkan setiap untaian terakhir dari kekuatan mereka. Oleh karena itu, Mu Chen dan Nine Nether dikejutkan oleh fakta bahwa seorang raja telah menggunakan sinyal penyelamatan bahkan ketika belum 1 hari pun berlalu dalam perang berburu. Mu Chen sangat jelas dari temperamen raja lainnya, mereka sombong. Karena mereka semua elit dari domain Great Heaven Law, bahkan di wilayah utara, mereka bisa menjadi ahli terkenal. Ditambah mereka memiliki pasukan yang kuat di bawah mereka, itu pasti upaya terakhir untuk memaksa raja menggunakan sinyal penyelamatan. Aku ingin tahu raja mana yang mencari bantuan. Selanjutnya, siapa yang mereka temui, untuk benar-benar dipaksa ke langkah ini. Nine Nether dengan lembut mengepalkan tinjunya saat dia perlahan berkata. Mu Chen menggelengkan kepalanya, cermin perunggu hanya bisa menunjukkan sinyal penyelamatan dan bukan orang yang memanggilnya. Tidak mungkin informasi lain dikirimkan. Saat ini, pembangkit tenaga listrik teratas dari berbagai kekuatan sedang mencari perbendaharaan alam penguasa bumi, jadi saya percaya itu pasti kekuatan puncak lainnya yang memaksa kekuatan raja kita ke tingkat seperti itu. Mu Chen dengan tenang berkata. Selanjutnya, sangat mungkin mereka jatuh ke dalam jebakan. Nine Nether menyipitkan matanya dan menatap Mu Chen. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Jika itu masalahnya, maka kita mungkin akan menceburkan diri ke dalamnya jika kita menuju ke sana. Mu Chen ragu-ragu sebentar, sebelum menarik napas dalam-dalam, tidak peduli seberapa berbahayanya itu, kita masih harus melakukan perjalanan. Kita tidak bisa berdiam diri dan melihat kekuatan raja dimusnahkan. Mandala juga mengatakan bahwa tidak mungkin bagi kita untuk menjelajah jauh ke dalam Valen Battlefield sendirian. Nine Nether mengangguk setuju dan agak mengagumi tindakan Mu Chen. Meskipun berbagai raja semuanya berada di bawah domain Great Heaven Law, ada persaingan di antara mereka dan akan ada beberapa konflik. Ambil 9 pasukan Nether dan aula elang darah mereka, misalnya, mereka tidak memiliki hubungan yang harmonis. Oleh karena itu, Nine Nether agak mengagumi Mu Chen karena dapat memutuskan untuk membantu setelah menerima sinyal penyelamatan. Jangan tunda dan mulai bergerak. Mu Chen memandang 9 Nether, sebelum mengalihkan pandangannya ke pasukan 9 Nether yang bersenjata lengkap. Dia tidak banyak bicara, lalu dia melambaikan tangannya dan terbang ke langit terlebih dahulu. Di belakangnya, 9 Nether dan 9 pasukan Nether mengikuti.
Waktu sangat ketat dan Mu Chen pada dasarnya melaju secepat yang dia bisa dengan pasukan ini menuju arah yang ditunjukkan pada cermin perunggu. Sepanjang jalan, mereka telah menghadapi banyak kekuatan, tetapi mereka semua telah melihat pasukan 9 Nether yang bersiul dengan aura membunuh dengan syok, tidak ada yang berani naik dan menghalangi mereka. Setelah mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan tertinggi, mereka akhirnya mencapai wilayah asal sinyal penyelamatan setelah kira-kira 1 jam kemudian. Tidak lama setelah memasuki wilayah ini, mereka juga memperoleh beberapa kecerdasan dan ekspresi mereka berubah sangat serius. Seperti yang mereka duga, orang yang telah bergerak melawan domain Great Heaven Law bukan hanya kekuatan puncak, itu adalah kekuatan yang paling bergema di seluruh wilayah utara. Paviliun Surgawi, itu adalah raksasa yang telah mengalami 5 perang berburu. Dalam hal fondasi, itu mungkin kekuatan tertua di wilayah utara dan bahkan domain Great Heaven Law mereka tidak dapat dibandingkan dengannya. Menurut intelijen yang baru saja kita kumpulkan, seharusnya aula elang darah yang telah jatuh ke dalam perangkap. Nine Nether memandang Mu Chen saat dia melemparkan bibirnya ke samping, merasa sedikit tidak berdaya. Namun, itu juga sedikit tidak terduga baginya bahwa yang mengaktifkan sinyal penyelamatan sebenarnya adalah Bloodhawk Hall, yang memiliki banyak konflik dengan mereka. Di domain Great Heaven Law, pasukan mereka tidak dapat dianggap sebagai teman. Mereka bahkan memiliki sedikit permusuhan di antara mereka. Dan orang yang memaksa mereka ke dalam situasi putus asa adalah pasukan Skycroc, yang dipimpin oleh Lord of the Divine Pavilion dari Gunung Croc. Tuan Croc Mound, Mu Chen ringan mengerutkan kening alisnya. Dia bukan lagi orang yang tidak berpengalaman dan bodoh. Dia juga memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan puncak lainnya. Di Paviliun Surgawi, penguasa adalah Master Paviliun Surgawi, dengan penguasa Paviliun Utara, Selatan, Timur dan Barat di bawahnya. Mereka sebanding dengan 3 kaisar dari domain Great Heaven Law mereka. Di bawah 4 tuan paviliun adalah 10 tuan gunung, dinamai dengan binatang terbang ganas seperti tuan gunung buaya ini. Dan musuhku itu, musuh memang berada di jalan yang sempit. Mu Chen melihat ke arah itu dan tersenyum tak berdaya. Itu karena bukan hanya Lord of the Divine Pavilion dari Croc Mound yang bertindak melawan Bloodhawk Hall. Ada juga sosok yang akrab, Fang Yi dari Paviliun Surgawi. Dia pernah dipukuli ke keadaan yang menyedihkan oleh Cai Xiao dan melarikan diri. Tetapi dia masih bisa dengan kuat duduk di peringkat pertama catatan Naga Phoenix. Mu Chen dan Cai Xiao memiliki hubungan yang baik, dengan kepergian Cai Xiao dan identitasnya sebagai putri Kaisar Api, bahkan jika Fang Yi 10 kali lebih berani, dia tidak akan berani pergi ke wilayah api tak berujung untuk mencari masalah dengan dia. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengalihkan amarahnya kepada Mu Chen. Dengan demikian, Mu Chen bisa membayangkan betapa marahnya Fang Yi saat mereka bertemu. Pada saat itu, pertempuran besar pasti tidak dapat dihindari. Menghadapi Overlord of the Dragon Phoenix Record dari wilayah utara selama bertahun-tahun, bahkan Mu Chen tidak percaya diri dalam mengalahkan Fang Yi, meskipun berhasil menembus penguasa kelas 4. Itu karena dia tahu bahwa Fang Yi bukan lawan yang mudah. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi yang terakhir untuk tetap stagnan ketika dia telah membaik. Dengan sumber daya dari Paviliun Surgawi, kecepatan kultivasi dan kartu yang dimiliki Fang Yi di lengan bajunya pasti akan menakjubkan. Lagi pula, Mu Chen bukanlah monster yang tak tertandingi seperti Cai Xiao yang berspesialisasi dalam menyiksa para jenius. Aula elang darah dipaksa masuk ke lembah beberapa ratus mil jauhnya dan benar-benar dikelilingi. Paviliun Surgawi telah menyebabkan keributan yang cukup besar dalam hal ini dan menarik banyak kekuatan. Bagaimanapun, pertempuran kekuatan puncak agak menarik. 9 Nether dengan lembut mengangkat bahu. Dalam perang berburu, pertempuran antara kekuatan puncak adalah yang paling menghibur dan kejam. Dan sekarang, itu adalah domain Great Heaven Law dan Paviliun Surgawi mereka, entah berapa banyak orang yang akan tertarik padanya. Jadi jika angin sepoi-sepoi menyebarkan informasi tentangnya, itu pasti akan menarik banyak perhatian. Karena itu, Raja Elang Darah, mengapa kita tidak melewatkan ini? Nine Nether sedikit jengkel saat dia melihat Mu Chen. Dari samping, Qiyu San dan yang lainnya juga melihat Mu Chen saat mereka menunggu keputusannya. Mu Chen menggosok dahinya dan tidak bisa menahan kutukan. Jelas, dia sedikit bingung tentang masalah ini. Bagaimanapun, Istana 9 Nether mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan Aula Elang Darah.
Jika itu adalah raja lainnya, Mu Chen pasti tidak akan ragu. Tapi karena itu adalah Raja Elang Darah, dia merasakan sedikit sakit kepala saat ini. Meskipun aku tidak menyukai orang itu, kami adalah anggota dari domain Great Havenlaw. Jelas tidak menguntungkan bagi kita untuk menyaksikan paviliun surgawi memusnahkan mereka. Mu Chen menarik napas dalam-dalam saat dia menekan prasangka yang dia miliki untuk Raja Elang Darah. Dendam kita akan teratasi dengan kemampuan kita sendiri, tidak bergantung pada orang lain untuk menghadapinya. Setelah menyelamatkan mereka, jika mereka masih berani bersikap kasar, saya akan menertibkannya. Petik 2. Qiyusan dan yang lainnya memandang Mu Chen, yang sedikit mendominasi, dan mau tidak mau api menyala di mata mereka. Mereka tahu bahwa di bawah tangan Mu Chen, kekuatan pasukan 9 neter mereka telah jauh melampaui pasukan Elang Darah. Oleh karena itu, Mu Chen memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Ayo pergi, Mu Chen memandang Nine Nether dan tidak lagi ragu-ragu setelah melihat yang terakhir dengan lembut menganggukkan kepalanya. Kakinya meninggalkan tanah dan berubah menjadi seberkas cahaya. Itu adalah lembah merah yang berwarna gelap, seolah-olah telah berlumuran darah, memberi orang lain perasaan tertindas. Saat ini, ada sekelompok besar orang di lembah. Mereka mengenakan baju besi berwarna darah dan tatapan mereka agak tajam. Namun, kehendak pertempuran tanpa batas yang mereka kumpulkan sedikit kacau saat ini, karena mereka jelas terluka parah. Di tengah pasukan ini, Raja Elang Darah, yang mengenakan baju besi berwarna darah, melihat keluar lembah dengan ekspresi serius. Samar-samar dia bisa melihat sosok yang tak terhitung banyaknya mengambang di luar, dengan battle wheel yang kuat menyegel lembah ini, tidak membiarkan mereka melarikan diri. Tuanku, pasukan Elang Darah kami telah kehilangan hampir 1000. Di samping Raja Elang Darah, Wu Tian, yang berlumuran darah, berkata dengan lembut. Wajahnya, yang awalnya dingin dan tajam, dipenuhi dengan rasa bersalah dan kesedihan. Mendengar kata-katanya, tubuh Raja Elang Darah bergetar. 1000 tentara dari pasukan Elang Darah, itu praktis 1/5 dari seluruh pasukan. Itu adalah jumlah yang telah dipelihara dengan sejumlah besar sumber daya dan energi. Tapi, saat ini, mereka telah mati dalam waktu hampir setengah jam. Pasukan Skycrow telah mengepung kita dan menutup tempat ini. Tuanku, aku akan memimpin pasukan Elang Darah untuk bertarung sampai mati dan menghancurkan blokade sementara tuanku dengan cepat meninggalkan tempat ini. Wu Tian menyeka jejak darah di wajahnya saat dia berbicara. Mata Raja Elang Darah berubah tajam saat dia menggonggong. Kamu ingin raja ini melarikan diri seperti anjing tunawisma? Bagaimana raja ini akan memiliki pijakan di domain Great Havenlaw di masa depan? Jika mereka ingin menyerang kita nanti, kalian semua akan menyerangku. Karena mereka berpikir bahwa Bloodhawk Hall kita adalah penurut, maka aku akan membiarkan mereka bersiap untuk digigit kembali oleh Bloodhawk Hallku. Wajah Raja Elang Darah dipenuhi dengan keganasan, karena karakter ganas yang jauh di lubuk hatinya telah benar-benar Tuanku tidak perlu khawatir, kami telah mengirimkan sinyal penyelamatan. Selama kita bisa menarik ini sedikit lagi, bala bantuan kita pasti akan datang. Wu Tian buru-buru menyarankan ketika dia melihat Raja Elang Darah memiliki niat untuk terlibat dalam perjuangan hidup dan mati. Kami kehabisan waktu. Raja Elang Darah menggelengkan kepalanya dan tatapan tajamnya melihat ke arah langit lembah. Battle wheel yang tak terbatas sudah mulai menekan ke arah lembah dan pasukan Skycrow dengan jelas telah memilih untuk melancarkan serangan mereka. Pasukan Elang Darah di lembah telah merasakan kehendak pertempuran menyebar dan mereka mengencangkan cengkeraman pada tombak mereka saat mereka mempersiapkan diri. Raja Elang Darah menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Sebuah tombak berwarna darah muncul dalam sekejap dan fluktuasi energi spiritual yang kuat menyebar dari tubuhnya. Tetapi tepat ketika Raja Elang Darah bersiap untuk bertarung sampai mati, matanya tiba-tiba menyipit ketika dia melihat fluktuasi yang sedikit kacau dalam kehendak pertempuran yang luas dari pasukan Skycrow. Tuanku, bala bantuan kami telah tiba. Wu Tian langsung bersukacita pada adegan ini. Karena dia bisa merasakan battle wheel yang sama kuatnya dengan cepat menyebar yang tidak kalah dengan pasukan Skycrow. Aku ingin tahu, raja yang mana itu? Tatapan tajam Raja Elang Darah menatap ke kejauhan dan ekspresi wajahnya menjadi rumit. Dia ragu-ragu sebentar, sebelum berbicara dengan suara lembut, ini Raja 9 Nether dan Raja Mu.
Di luar lembah di puncak tunggal, ada beberapa sosok yang berdiri dengan tangan diletakkan di belakang punggung mereka. Di sekitar puncak ini, ada sosok yang tak terhitung banyaknya berdiri di udara saat battle wheel yang tak terbatas tersapu seperti lautan yang praktis menyebar ke seluruh wilayah ini. Secara kasar melihat siluet itu adalah jumlah besar yang mendekati 10.000. Bahkan di antara raja-raja dari domain Great Heavenlaw, itu adalah pasukan yang bisa diperingkatkan di depan. Dengan skala yang dikumpulkan bersama, kehendak pertempuran yang dipancarkan dari mereka kuat hingga tingkat yang menakjubkan. Dengan battle wheel menyebar, itu benar-benar menyelimuti seluruh lembah dalam sesuatu yang mirip dengan sangkar burung, menjebak mereka yang ada di dalam lembah. Bahkan seekor lalat pun tidak dapat melarikan diri. Tuanku, Aula Elang Darah telah sepenuhnya terperangkap di dalam lembah. Selama kamu mengeluarkan perintah untuk menyerang, kami akan memusnahkan mereka sepenuhnya. Sesosok terbang ke puncak dan berlutut ke satu lutut, lalu menangkupkan tinjunya dan dengan hormat berkata. Di tepi puncak berdiri dua sosok, salah satu dari mereka tidak asing dengan Mu Chen, yang telah dipaksa melarikan diri dengan cara yang menyedihkan oleh Cai Xiao dan juga penguasa catatan naga Phoenix, Fang Yi. Saat ini, Fang Yi mengenakan pakaian putih dan masih memiliki sikap yang tenang dan tenteram. Tidak ada jejak kekecewaan, seperti yang dia miliki saat itu ketika dia dikalahkan. Tatapannya cerah dan dia jelas tumbuh lebih kuat dari kekalahannya. Bagaimanapun, seseorang yang dihujani harapan besar oleh paviliun surgawi secara alami adalah seseorang dengan temperamen yang kuat dan tidak akan kehilangan semangat juangnya setelah satu kekalahan. Jika itu masalahnya, dia sudah lama ditinggalkan oleh paviliun surgawi. Fang Yi berdiri dengan tangan diletakkan di belakang punggungnya, berbudaya seperti seorang sarjana. Mungkin tidak ada yang bisa mengenali bahwa dia adalah sosok ganas yang menduduki numero uno dari catatan naga Phoenix. Berdiri di samping Fang Yi adalah seorang ahli parubaya dengan sikap yang menakjubkan. Berbeda dengan keanggunan Fang Yi, dia memancarkan keganasan dingin dengan tatapan yang mirip dengan binatang buas, sepenuhnya melepaskan sikap ganasnya yang akan menimbulkan ketakutan pada orang lain. Dia mengenakan baju besi hitam yang diukir dengan buaya primordial. Buaya itu berdiri di atas gunung dengan aura yang sangat tidak menyenangkan. Dia adalah salah satu dari 10 Raja Gunung, Tuan Gunung Buaya, Suba. Mendengar laporan dari bawahannya, Suba menganggukkan kepalanya dan melihat ke arah lembah dengan cahaya ganas di matanya dan senyum sinis tergantung di sudut bibirnya. Aula Elang Darah benar-benar berani bersaing dengan Gunung Skycroak saya untuk reruntuhan itu. Sebuah angan-angan seperti itu, bahwa pasukan Elang Darah benar-benar berani menantang pasukan Skycroakku, benar-benar kurang ajar. Fang Yi tersenyum di sampingnya saat dia melihat sekeliling wilayah ini. Pada saat ini, ada banyak orang yang terbang dari kejauhan. Mereka semua tertarik dengan berita tentang pertempuran antara paviliun surgawi dan domain Great Heavenlaw. Bagaimanapun, itu adalah pertempuran antara dua kekuatan puncak dan, terlepas dari hasilnya, itu akan menyebabkan gempa besar. Jika Gunung Lord sudah dapat melahap balai Elang Darah ini, saya yakin itu akan menjadi pencapaian yang layak. Selanjutnya, namamu juga akan menyebar dalam perang berburu ini. Fang Yi dengan ringan tersenyum. Mendengar kata-kata Fang Yi, Suba tertawa, penuh dengan keganasan saat dia melanjutkan, saya harus berterima kasih untuk ini. Jika bukan karena Anda, kami masih tidak akan menemukan tikus-tikus yang berani mencuri dari kami. Meskipun Bloodhawk Hall adalah burung yang dikurung, Tuan Gunung Su masih harus berhati-hati. Raja Elang Darah adalah seorang ahli di puncak alam penguasa kelas 5. Jika dia bertarung sampai mati, itu akan merepotkan. Fang Yi mengingatkan. Puncak alam penguasa kelas 5, noda penghinaan muncul di sudut bibir Suba saat dia melanjutkan, bahkan di antara 10 Raja Gunung, kekuatan seperti itu hanya bisa diurutkan paling bawah. Raja Elang Darah masih belum bisa lepas dari tanganku. Meskipun dia mengucapkan kata-kata yang begitu hebat, Suba jelas tidak berniat untuk menyeret pertempuran keluar. Dia melambaikan tangannya dan bersiap untuk memerintahkan serangan untuk memusnahkan pasukan Elang Darah sepenuhnya. Tapi ketika dia hendak melambaikan tangannya, wajahnya dan Fang Yi tiba-tiba berubah saat mereka tiba-tiba menoleh ke arah barat laut. Langit di arah itu bergetar dan battle wheel yang menakjubkan dengan cepat menyapu seperti badai. Banyak kekuatan tersembunyi di wilayah ini juga merasakan ini dan mengarahkan tatapan terkejut mereka. Ini jelas sedikit tidak terduga.
Mereka tidak tahu siapa yang berani ikut campur dalam pertempuran antara Paviliun Surgawi dan Domain Great Heaven Law. Jika kekuatan biasa berani ikut campur, mereka pasti akan menarik api ke diri mereka sendiri. Tepat ketika semua orang mengalihkan perhatian mereka, tirai hitam pekat muncul di cakrawala yang jauh dan siluet hitam bersiul yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat dengan battle wheel yang tak terbatas menyebar dari tubuh mereka. Seolah-olah mereka membawa badai petir yang mengintimidasi semua orang ketika mereka tiba di wilayah ini. Siapa yang datang dan berani ikut campur dalam urusan Paviliun Surgawiku? Suba melihat tentara hitam mendekat dan menyipitkan matanya. Dia pasti merasakan kehendak pertempuran yang besar dari pasukan itu. Demikian, dia berteriak dengan suaranya yang bergema di wilayah ini seperti guntur. Siapa ini? Di langit di luar lembah ini, pasukan yang mendekati 10.000 meraung dengan tertib. Seketika, battle wheel yang menakutkan melonjak ke langit yang menyebabkan perubahan pada langit dan bumi bergemuruh. Di bawah kehendak pertempuran ini, bahkan penguasa kelas 6 harus menghindari ujung tombak mereka. Namun, pasukan yang mendekat tidak bergetar. Sosok ramping muncul di depan pasukan itu dalam sekejap. Tawa pemuda yang jelas dan cerah terdengar, Domain Great Haven Law, Istana 9 Neter. 9 Istana Neter. Setiap prajurit dari pasukan 9 Neter memiliki cahaya cemerlang yang memancar dari mata mereka saat kehendak pertempuran yang luas melonjak seperti ombak, suara mereka seperti guntur yang tanpa henti menggelinding dan menghancurkan tekanan kehendak pertempuran dari pasukan Skycrow. Di wilayah ini, dua battle wheels yang menakutkan masing-masing menempati setengah langit, battle wheels mereka saling berhadapan. Itu begitu banyak sehingga bahkan langit bergelombang dengan retakan menyebar. 9 Istana Nether, mendengar pernyataan itu, mata Suba berkedip karena terkejut. Menurut pengetahuannya, pasukan 9 Nether berada di peringkat paling bawah di antara Domain Great Heaven Law, tapi menilai dari sikap mereka saat ini, mereka tampaknya lebih kuat dari pasukan Elang Darah. Berdiri di samping Suba, Fang Yi yang tenang dan tenang dengan ringan mengernyitkan alisnya saat tatapannya yang tajam tertuju pada sosok ramping yang berdiri di depan pasukan 9 Neter dan dengan samar berkata, Tuan-Tuan Su, informasi Anda terlalu ketinggalan zaman. Orang itu adalah Raja ke-10 dari Domain Great Haven Law, Mu Chen. Saat ini, Istana 9 Neter memiliki dua raja, tak tertandingi di Domain Great Haven Law. Mu Chen. Suba tertegun sebentar, sebelum tertawa, jadi pemuda itu yang namanya telah membuat gelombang di wilayah utara. Menyelesaikan kata-katanya, matanya berkobar dengan ganas saat dia menatap sosok Mu Chen dengan menakutkan dan tersenyum sinis. Anak nakal yang masih berbau susu berani menyelamatkan seseorang. Anda benar-benar melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri. Petik 2. Suara Suba terdengar di wilayah ini, yang menarik tatapan banyak kekuatan untuk diarahkan pada Mu Chen. Ada rasa ingin tahu dalam tatapan itu, karena mereka baru saja mendengar sedikit nama yang familiar ini. Mu Chen dan Nine Nether berdiri di langit. Ketika yang terakhir mendengar suara Suba, tatapannya menjadi dingin saat energi spiritual yang tak terbatas melonjak di tangannya. Saya yakin Anda pastilah penguasa Gunung Krok, kan? Mu Chen samar-samar tersenyum ketika dia melihat Suba yang sangat ganas, sebelum melihat Fang Yi, dan menangkupkan tinjunya. Berat, jangan coba-coba mencari cara untuk berteman denganku. Cepat tersesat dari sini atau aku akan melibatkanmu juga. Namun, Suba sama sekali tidak sopan dengan kata-katanya. Nada suaranya dipenuhi dengan ejekan dan kekejaman. Jelas, dia tidak menempatkan Mu Chen di matanya. Mendengar kata-katanya, Mu Chen menggosok hidungnya dan tersenyum. Sepertinya tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Kematian pacaranmu, Suba berkata dengan menakutkan sambil melambaikan tangannya. Seketika, 5.000 pasukan Skycrow terpisah dari tentara dan battle wheel yang ganas melonjak ke langit. Dalam pandangan Suba, memisahkan 5.000 pasukan Skycrow sudah cukup untuk menghadapi pasukan 9 Nether, yang jumlahnya bahkan tidak sebanyak itu. Bagaimanapun, pasukan Elang Darah baru saja bertahan setengah waktu dan dikalahkan. Saat ini, dia harus berurusan dengan pasukan Elang Darah di lembah terlebih dahulu sebelum pasukan 9 Neter dikuburkan juga. Pasukan Skycrow melesat melintasi cakrawala saat battle wheel berwarna merah menyapu seperti lautan berdarah. Saat battle wheel melonjak, itu telah berubah menjadi 10 juta tombak dan melesat ke arah pasukan 9 Nether. Serangan seperti itu bahkan bisa membantai penguasa kelas 5.
Mu Chen mengangkat kepalanya, dengan tenang menyaksikan 10 juta tombak bersiul. Dia dengan lembut tersenyum dan berkata, sepertinya kamu meremehkan pasukan 9 nether kami. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan melambaikannya. Gelombang hitam meledak seperti gunung berapi, naik dari pasukan 9 nether. Saat 9 nether battle wheel terbentuk, itu telah berubah menjadi sepasang sayap cahaya hitam besar dan ujung sayapnya terlihat sangat tajam sehingga mereka bisa merobek ruang. Mu Chen menjentikkan jarinya dan sayap hitam menghilang. Tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Yang bisa mereka lihat hanyalah cahaya yang melesat melintasi cakrawala, menghancurkan semua tombak di jalurnya, mereduksinya menjadi kilauan cahaya. Itu praktis kehancuran yang sangat kuat, di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya itu telah terbang melintasi cakrawala dan menghantam penghalang battle wheel yang menyelimuti lembah. Dalam sekejap itu, penghalang yang terbentuk dari kehendak pertempuran pasukan Skycrow langsung hancur seperti kaca. Dengan hancurnya penghalang, pasukan elang darah yang ada di lembah terungkap. Pada saat ini, bahkan mereka melihat serangan menakjubkan dari pasukan 9 nether dengan kaget. Wajah Suba berubah drastis, bahkan Fang Yi, yang berdiri di sampingnya, mau tidak mau menyipitkan matanya. Mereka pasti dikejutkan oleh serangan battle wheel dari pasukan 9 nether. Siapa yang mengira bahwa pasukan 9 nether, yang kekuatannya hampir 5.000 orang, akan memiliki kehendak pertempuran yang begitu menakutkan. Di bawah tatapan terkejut mereka, Mu Chen dengan ringan tersenyum ketika dia melihat Suba, yang wajahnya pucat, dan tawanya terdengar di wilayah ini yang tidak ada yang berani meremehkan. Sekarang, bisakah kita berbicara dengan benar? Suara Mu Chen terdengar di wilayah ini, meskipun suaranya tenang, tidak ada yang berani meremehkannya lagi, dengan battle wheel yang menakutkan mengelilinginya. Bahkan sosok yang kuat seperti Suba telah menyipitkan matanya saat dia menatap Mu Chen dengan ganas, sebelum dia perlahan berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda bisa mengendalikan battle wheel sedemikian rupa pada usia Anda, sepertinya aku telah meremehkanmu. Mu Chen tersenyum tanpa komitmen saat dia melirik pasukan elang darah yang terperangkap di dalam lembah. Tuan Gunung Su, saya khawatir tidak akan menguntungkan bagi Anda bagi kami untuk bertempur di sini. Jadi, jika Anda ingin secara paksa melahap aula elang darah, saya yakin Anda harus membayar harga yang signifikan juga. Jadi, mengapa saya tidak menyarankan orang-orang Anda untuk menarik kembali amplop itu? Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, domain Great Heaven Law kami akan menyelesaikannya dengan kalian di masa depan. Bagaimana menurutmu? Pemuda itu berdiri di langit, dengan tenang tersenyum. Bahkan saat menghadapi mata pasukan Skycrow, tidak ada sedikit pun ketakutan di wajahnya. Sikapnya yang tenang menarik banyak kekuatan di wilayah ini untuk terkejut. Suba juga sedikit terkejut melihat betapa tenangnya Mu Chen. Tetapi, sebagai tanggapan, dia tersenyum dari kemarahan di hatinya dan menunjuk ke arah jumlah anggota pasukan Skycrow yang menakjubkan dan berbicara dengan ekspresi aneh. Berat, apakah kamu yakin akan membuatku membayar harga dengan kekuatanmu? Meskipun dia sangat terkejut dengan battle wheel besar yang ditampilkan oleh pasukan 9 nether, itu hanya berarti bahwa pasukan 9 nether sebanding dengan pasukan Skycrow jika mereka memiliki jumlah yang sama. Tapi, dilihat dari situasi saat ini, dia memiliki 10.000 pasukan, sedangkan pasukan 9 nether hanya memiliki 5.000. Saat pertempuran pecah, pasukan 9 nether pasti akan sangat menderita. Oleh karena itu, Suba merasa lucu ketika Mu Chen berbicara tentang harga. Di lembah, Raja Elang Darah dan pasukan Elang Darah melihat ke langit yang jauh di mana pasukan 9 nether berdiri dalam konfrontasi dengan pasukan Skycrow dan merasa sedikit rumit di hati mereka. Itu karena mereka jelas bahwa dibandingkan dengan setahun yang lalu, pasukan 9 nether tampaknya telah mengalami perubahan total. Tuanku, aku khawatir tidak mungkin bagi pasukan 9 nether untuk berurusan dengan pasukan Skycrow. Wu Tian ragu-ragu sebentar, sebelum berkata. Meskipun dia merasa rumit di dalam hatinya dari penyelamatan Istana 9 nether, dia berbicara tentang kebenaran. Itu karena dia sebelumnya bertarung dengan pasukan Skycrow dan sangat menyadari seberapa besar kekuatan yang dimiliki pihak lain. Meskipun pasukan 9 nether saat ini tidak sebanding dengan masa lalu, fondasi mereka masih lebih lemah dari pasukan Skycrow. Menurut pemikiran Wu Tian, mungkin hanya pasukan Asura di bawah Raja Aswa atau pasukan pemecah gunung di bawah Raja Pemisah Gunung dari antara para raja yang bisa menangani pasukan Skycrow ini.
Saat ini, pasukan 9 Nether masih sedikit kurang. Raja Elang Darah mengangguk setelah mendengar kata-kata Wu Tian, lalu melihat konfrontasi di langit. Wu Tian, jika pasukan 9 Nether bergerak, kamu akan sepenuhnya berkoordinasi dengan mereka untuk mengurangi tekanan mereka. Adapun Suba, aku akan bergerak dan mencegahnya mengganggu situasi. Wu Tian mengangguk, dalam situasi saat ini, mereka hanya bisa bekerja sama dengan pasukan 9 Nether untuk memperebutkan kesempatan menembus jebakan pasukan Skycrow. Tepat ketika keduanya berbicara, Mu Chen dengan ringan menyipitkan matanya ke arah kata-kata mengejek Suba. Sepertinya Suba berpikir bahwa dia bisa mengabaikan pasukan 9 Nether mereka karena dia memiliki keunggulan dalam jumlah. Karena memang begitu, tangan Mu Chen bergabung bersama dan ketajaman melonjak di matanya yang tenang. Gelombang aura tajam menyebar dari tubuhnya seperti pedang terhunus. 9 pasukan Nether, Mu Chen tiba-tiba menyalak. Bertarung, pasukan 9 Nether menghentakkan tombak mereka ke tanah dan mengeluarkan teriakan menggelegar yang bergema ke arah cakrawala. Gelombang hitam sepanjang kaki yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Melihat dari jauh, itu seperti lautan hitam yang menyebar di wilayah ini. Mu Chen juga menginjak kakinya, menyebabkan battle wheel hitam yang melonjak berguling di belakangnya saat teriakan yang dipenuhi dengan niat bertarung yang merajalela terdengar. Setelah itu, banyak orang bisa melihat 9 Nether Bird yang diukir dengan rune yang terbentuk dari dalam battle wheel. Itu telah membuka sayap besarnya yang langsung menutupi langit. Pasukan 9 Nether mengeluarkan teriakan ke arah langit dan semua orang terkejut melihat battle wheel hitam membumbung ke cakrawala dan menyebar ke seluruh wilayah ini dalam beberapa saat. Semangat pertempuran wheel, seruan kejutan langsung bergema di seluruh wilayah ini. Wajah orang-orang di sekitarnya telah secara drastis mengubah ekspresi mereka saat setiap mata mereka melebar pada pemandangan yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan ini. Mu Chen benar-benar berhasil memperbaiki semangat kehendak pertempuran dari pasukan 9 Nether. Di lembah, Raja Elang Darah dan Wu Tian memiliki ekspresi kaku saat mereka menonton adegan ini. Tak lama setelah itu, mereka bertukar pandang dan tidak bisa menahan napas dingin. Pada saat ini, mereka mengerti mengapa Mu Chen dan Nine Nether begitu berani datang sendirian ke sini. Meskipun mengetahui bahwa pasukan Skycrow ada di sini, ternyata mereka memiliki kartu di lengan baju mereka. Semua orang mengerti dengan jelas apa arti Spirit of Battle Wheel bagi sebuah pasukan dan betapa menakutkannya amplifikasi itu. Orang itu, Wu Tian memiliki tatapan yang rumit saat dia menghela nafas dengan susah payah. Setahun yang lalu, ketika Mu Chen memasuki domain Great Heaven Law, dia masih seseorang yang bisa diabaikan oleh Wu Tian. Tapi setelah 1 tahun, dia tidak hanya menduduki peringkat ketiga pada catatan Naga Phoenix, keterampilan memerintah pasukannya telah mencapai ketinggian yang tidak bisa dia capai. Pada saat ini, bahkan Wu Tian harus mengakui bahwa memang ada jarak yang tak terkira antara dia dan Mu Chen. Ada beberapa orang yang tidak bernama di masa lalu, tetapi mereka pasti akan mengejutkan dunia. Semangat pertempuran wheel, mata Suba juga tertuju pada 9 Nether Bird di battle wheel yang luas. Wajahnya akhirnya berubah pucat, karena kartu truf Mu Chen ini jelas melebihi perkiraannya. Dan pada saat ini, dia tahu mengapa Mu Chen berani mengatakan bahwa dia harus membayar harga yang signifikan. Ternyata bukan dia yang muda dan sombong, tapi dia benar-benar mampu. Bahkan jika pasukan 9 Nether lebih rendah dari pasukan Skycrow dalam hal kuantitas, dengan semangat kehendak pertempuran, bahkan Suba tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan mereka. Itu karena dia juga jelas tentang betapa pentingnya memiliki Spirit of Battle Wheel untuk sebuah pasukan. Di samping Suba, Fang Yi mengerutkan alisnya dengan erat. Ini adalah pertama kalinya dia menatap Mu Chen dengan serius. Di masa lalu, dia tidak menempatkan Mu Chen dengan banyak kepentingan, tetapi yang terakhir memiliki kinerja yang menakjubkan di Dragon Phoenix Haven. Itu karena Fang Yi tahu bahwa jika bukan karena dia menghadapi monster seperti Kai Xiao, kilau Mu Chen di Dragon Phoenix Haven akan dengan mudah ditekan dan diredupkan olehnya. Tapi sekarang, sepertinya dia tidak bisa meremehkan lawan yang pernah dia abaikan. Itu karena dia jelas tentang seberapa besar potensi dan ancaman seseorang yang bisa memurnikan Spirit of Battle Wheel dari sebuah pasukan. Mata Suba menjadi dingin saat dia menatap Mu Chen dan berkata dengan menakutkan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menghadapi pasukan Skycrow dengan roh kehendak pertempuran?
Aku akan mengalami sendiri jika roh kehendak pertempuranmu ini sekuat yang kamu pikirkan. Meskipun Suba tahu betapa kuatnya Spirit of Battle Will, itu tidak dapat diterima baginya untuk memilih untuk mundur selangkah, bahkan mengetahui bahwa dia harus membayar harga yang signifikan jika pertempuran pecah. Fang Yi mengulurkan tangannya untuk menghentikan Suba yang ganas saat dia melihat Mu Chen dan tersenyum. Mu Chen, kamu benar-benar memberi kami kejutan. Kau menyanjungku. Mu Chen tersenyum acuh tak acuh sambil melanjutkan. Tetapi jika kalian berdua tidak menginginkan perjuangan hidup dan mati dan membiarkan kekuatan lain mendapat manfaat darinya, saya percaya lebih baik bagi kita untuk mundur selangkah. Fang Yi tersenyum ketika dia perlahan berkata, itu berarti kamu sebenarnya tidak berani bertarung mati-matian dengan pasukan Skycrow, karena Anda tahu bahwa pasukan 9 Nether harus membayar harganya juga, karena kamu juga memiliki ketakutan. Bukankah menurutmu terlalu mudah untuk menyelamatkan orang lain tanpa membayar harganya? Mu Chen menyipitkan matanya. Lalu, maksudmu kamu ingin melihat siapa di antara kita yang lebih kejam? Fang Yi melambaikan tangannya dan tersenyum. Tidak ada alasan untuk bertarung dengan begitu kejam. Anda juga tahu bahwa jika kalian dengan mudah menyelamatkan orang-orang dari domain Great Heaven Law Anda, itu tidak akan terlihat bagus di pavilion surgawi kami. Lalu, apa niatmu? Mu Chen sedikit mengangkat alisnya saat dia tersenyum, melihat Overlord of the Dragon Phoenix Record ini. Fang Yi tersenyum saat dia menoleh ke Suba. Tuan-Tuan Su, mengapa Anda tidak menyerahkan masalah ini kepada saya? Mendengar kata-katanya, Suba merenung sebentar, sebelum menganggukkan kepalanya. Fang Yi memiliki posisi khusus di pavilion surgawi. Meski masih muda, prestasinya di masa depan pasti luar biasa. Jadi dia tidak membantah campur tangan Fang Yi. Selanjutnya, situasi saat ini menjadi sedikit merepotkan sekarang karena pasukan 9 Nether telah muncul. Karena Fang Yi ingin mengambil alih masalah ini, dia dengan senang hati membiarkannya. Melihat persetujuan Suba, Fang Yi mengalihkan perhatiannya ke Mu Chen dan tersenyum ringan. Kamu juga harus tahu bahwa jika pertempuran antara pasukan kita pecah, kita berdua harus membayar harga yang signifikan. Tetapi karena Anda ingin menyelamatkan orang-orang Anda, tidak ada artinya melakukannya dengan kata-kata. Jadi, Mu Chen memandang Fang Yi saat dia tersenyum dengan kepala sedikit miring. Di Dragon Phoenix Heaven, aku telah melihat penampilanmu. Itu cukup bagus. Tapi aku percaya bahwa pencapaianmu yang mempesona sangat terkait dengan temanmu itu. Fang Yi perlahan mengulurkan tangannya saat energi spiritual berkedip di ujung jarinya. Mereka seperti kilat saat jejak fluktuasi berbahaya menyebar. Saya punya saran untuk menghadapi situasi saat ini dengan harga sekecil mungkin, tapi itu harus bergantung pada apakah Anda cukup berani. Mata Mu Chen menyipit, Fang Yi dengan lembut tersenyum ketika cahaya muskil yang tak terduga melintas di kedalaman matanya. Itu untuk menantangku, terima kasih telah mendengarkan.